أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Maaf, kami lanjutkan dengan terjemahan ayat 229. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ayat ini menjadi dasar hukum khulu dan penerimaan iwad. Khulu yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar iwad melalui pengadilan. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ayat 230. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya. Iddah ialah masa menunggu tidak boleh menikah bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 229. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu pada awal-awal Islam, seorang lelaki boleh menalak istrinya kapanpun dia mau dan dia boleh rujuk lagi ketika masa iddahnya belum habis, meskipun dia telah menjatuhkan talak ratusan kali. Mendapat perlakuan seperti ini, salah satu istri yang ditalak datang menghadap dan mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW hingga akhirnya turunlah ayat ini. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ayatnya adalah talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Asbabun Nuzul ayat 231. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada seorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa iddahnya habis. Setelah itu ia menalak lagi. Sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit istrinya dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang dapat kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.